Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Khoirudjal Fahmi, dosen Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UHAMKA. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengembangkan paragraf dalam bahasa Arab atau kaifa nuqawwi wa nutawwir al-faqrah fil lughah al-arabiyyah. Pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas bagaimana mengembangkan kalimat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengembangkan sebuah paragraf atau ta'zizul faqrah fil lughah al-arabiyyah. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui dalam pembelajaran bahasa Indonesia, paragraf merupakan kesatuan pikiran dari beberapa kalimat yang bertalian untuk membentuk sebuah gagasan menurut Goris Keraf. Nah, dalam gambar ini kita melihat bahwa paragraf itu dibentuk dari beberapa kalimat. Paragraf itu memiliki sebuah gagasan yang disatukan oleh kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan kalimat 5. Sehingga beberapa kalimat yang 5 ini menjadi sebuah kesatuan untuk menjabarkan sebuah gagasan dalam sebuah paragraf. Nah, itu adalah konsep dasar sebuah paragraf. Dalam menulis akademik, khususnya menulis akademik bahasa Arab, tentu kita akan mengembangkan paragraf hampir sama dengan mengembangkan bagaimana kita mengembangkan paragraf dalam bahasa Indonesia. Tentunya paragraf dalam bahasa Arab tentunya juga memiliki komponen berupa kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan kalimat 5. Maka kita perlu mengembangkan sebagaimana kita mengembangkan sebuah paragraf dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, ketika kita melihat bagan ini, maka kita melihat bahwa setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama atau al-jumlah ar-ra'isiyah dalam bahasa Arabnya, yaitu kalimat utama. Nah, kalimat utama ini perlu didukung oleh kalimat pendukung. Bisa terdiri dari 3 kalimat, bisa terdiri dari 4 kalimat. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi gagasan yang akan kita sampaikan. Kalimat pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan tersebut. Nah, terkadang kalimat pendukung itu memiliki subkalimat. Jadi, ketika kita ingin mengembangkan sebuah paragraf, maka pedoman inilah yang perlu kita kembangkan. Jadi, kita perlu punya satu gagasan utama. Kedua adalah kita perlu kalimat pendukung. Yang ketiga, kita perlu subkalimat yang mendukung kalimat pendukung. Sama juga dengan pengembangan kalimat bahasa Arab. Selanjutnya, nah, kita lihat paragraf bahasa Arab yang terlihat di dalam layar ini. Saya akan coba bacakan. Hunaka sababani ja'alani at-tahaqquq bi kulliyatil mu'allimin ragmal batalah. Nah, saya skip saja. Kita lihat bahwa ada 3 warna yang mendukung atau yang menandai awal-awal sebuah kalimat dalam paragraf ini. Pertama, yang berwarna biru muda, itu adalah al-jumlah ar-ra'isiyah atau kalimat utama. Biasanya kalimat utama adanya di depan, ada juga yang di belakang. Tapi di dalam contoh ini kita mengambil contoh paragraf kalimat utama di depan. Nah, yang berwarna hijau itu adalah kalimat pendukung 1 dan kalimat pendukung 2. Dan yang berwarna kuning adalah subkalimat pendukung, di mana ketiga kalimat ini saling mendukung satu sama lain yang menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan kalimat yang memiliki gagasan utama. Dalam bahasa Indonesia ini adalah paragraf ini artinya secara umum adalah ada 2 hal yang menyebabkan saya masuk kuliah. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, yang pertama adalah kalimat yang memiliki warna hijau, dan yang kedua adalah kalimat pendukung yang memiliki warna kuning. Nah, begitulah sebuah struktur paragraf dalam bahasa Arab harusnya dikembangkan. Artinya setiap kalimatnya memiliki konektivitas dengan kalimat-kalimat yang lain yang mendukung gagasan utama paragraf tersebut. Nah, begini adalah contoh yang sangat sederhana. Selanjutnya, nah, dalam mengembangkan sebuah paragraf dalam bahasa Arab ada beberapa teknik atau ada beberapa pola, seperti halnya kita mempelajari bagaimana mengembangkan kalimat. Yang pertama adalah bagaimana kita menambahkan contoh dalam sebuah paragraf. Contoh
mungkin bisa kita kenal dengan bagaimana kita memberikan sebuah ilustrasi yang lebih spesifik di dalam contoh sebuah paragraf. Seperti halnya seperti ini. Metode pembelajaran ceramah itu bisa tepat digunakan jika audiens atau masyarakat memiliki tingkat kemahiran auditori yang tinggi. Sebagai contoh, nah seperti itu bisa dilanjutkan seperti itu. Yang kedua adalah dengan teknik at-tafasil atau dengan teknik menjelaskan dalam bentuk penjabaran. Ini adalah sebuah pengembangan paragraf yang umum digunakan. Nah, kita menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan metodologi pembelajaran tersebut misalkan. Yang ketiga dengan pola al-hikayat atau dalam memberikan narasi dalam sebuah paragraf itu. Jadi bagaimana kita menambahkan cerita, menambahkan narasi yang sifatnya urutan, itu juga boleh dalam sebuah pengembangan paragraf. Yang selanjutnya adalah al-haqa'iq wal ihsa'iyat. Bagaimana kita menambahkan fakta-fakta dan angka-angka statistik. Tentunya dalam menulis akademik ini sangat penting ya. Jadi ketika kita menambahkan sebuah paragraf, apalagi paragraf tersebut kita ambil berdasarkan hasil penelaahan dan penelusuran kita terhadap sebuah artikel, itu perlu ditambahkan angka-angka yang bisa mendukung gagasan kita dalam paragraf tersebut. Selanjutnya at-ta'dad, nah atau menambahkan angka. Jadi seperti halnya seperti kita akan menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab itu ada 3 kelas kata. Pertama, nah itu penggunaan ta'dad atau angka. Pertama adalah, kedua adalah, ketiga adalah, nah seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan paragraf dengan pola yang seperti itu. Selanjutnya adalah as-sabab wa ta'thir. Jadi kita memberikan penjabaran dalam bentuk sebab akibat. Di kalimat satu seperti ini, nah ada penambahan kalimat selanjutnya yang merupakan perbandingan atau penyebab dari kalimat kedua. Yang selanjutnya adalah al-muqaranah atau memberikan perbandingan antar kalimat dalam sebuah paragraf. Yang terakhir, ini yang paling umum, yaitu adalah memberikan sebuah deskripsi atau at-ta'rif, sama juga dengan at-tafasil. Nah, kedelapan pola pengembangan paragraf ini perlu kita kembangkan dan perlu kita ketahui agar tulisan akademik bahasa Arab yang kita buat itu menjadi maksimal. Tidak hanya benar secara gramatikal, tapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, nah ini ada contoh pengembangan dalam contoh yang pertama, yaitu mengembangkan paragraf dengan menambahkan contoh. Nah, dalam contoh bahasa Indonesia, mempelajari kaidah bahasa Arab adalah untuk mempermudah seseorang dalam memahami bahasa Arab menurut Agustiar. Ini adalah contoh kalimat yang tidak menggunakan contoh. Kalau kita akan kembangkan dengan menggunakan contoh, maka kita akan menambahkan kalimat sebagai contoh seperti itu. Mempelajari kaidah bahasa Arab adalah untuk mempermudah seseorang dalam memahami bahasa Arab. Sebagai contoh, kaidah bahasa Arab yang dimaksud adalah kaidah pembuatan kata kerja yang menyesuaikan waktu pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab, ta'allum qawaid al-lugha al-arabiyyah huwa yusahhilu fahmu syakhsi an al-lugha al-arabiyyah. Ala sabilil misal, al-qawaid al-arabiyyah al-mu'tiyah fi qawaid siyagil af'al al-mudhari'. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita mengembangkan kalimat atau mengembangkan paragraf dengan cara atau dengan pola memberikan contoh. Selanjutnya ada contoh lagi, yaitu adalah bagaimana mengembangkan sebuah paragraf dengan memasukkan kata al-muqaranah atau perbandingan. Contohnya sama seperti tadi, kita akan menambahkan kalimat serupa dengan mempelajari kaidah bahasa Arab adalah untuk mempermudah seseorang dalam memahami bahasa Arab. Serupa dengan mempelajari bahasa lainnya yang tentunya memudahkan dalam belajar bahasa asing. Nah, demikian adalah contoh-contoh pengembangan bahasa Arab. Nah, dalam video ini kita bisa melengkapi semuanya dalam modul yang sudah disiapkan. Tentunya semuanya bisa di-download di online learning UHAMK dan itu semua dijabarkan lebih detail dan semuanya juga sudah disiapkan latihan-latihan dan didukung untuk bagaimana kita dapat mengembangkan kalimat dan mengembangkan sebuah paragraf. Selanjutnya, nah tentunya ini adalah referensi yang digunakan. Silakan untuk mengunjungi referensi ini dan teruslah belajar bahasa Arab untuk khususnya dalam menulis akademik. Demikian akhir dari video pembelajaran ini. Semoga selalu membawa keberkahan dan dapat menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya mahasiswa yang sedang belajar menulis akademik bahasa Arab. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.